ketika dia pengen nggak mau lanjut, ya udah nggak apa-apa. Kita tahu alasannya apa, diajakin one on one meeting, tahu alasannya apa, fokusnya apa. Kalau udah nggak sevisi ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksain. Ya oprek rekrutmen yang lain. Kembali lagi bersama Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama saya Safira. Kali ini saya ditemani oleh seorang yang cukup inspiratif. Beliau adalah founder dan CEO berkahbarang.id. Beliau juga Digital Marketing Manager PT Hexa Berkah Khatulistiwa, English Tutor di Besmart Education. Bang Rian Oktaviandi. Apa kabar, Bang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut, mau ngingetin nih, jangan lupa subscribe dan like video ini karena nanti di akhir podcast bakal ada giveaway bagi orang yang beruntung. Nah, Bang, Ya, berkahbarang.id. Bisa diceritain nggak apa sih berkahbarang.id ini? Iya, jadi itu adalah goods crowdfunding atau kalau di bahasa Indonesia artinya situs penggalangan barang. Nah, kalau di luar-luar itu kan kebanyakan situs penggalangan dana ya. Dana. Memang benar, input yang kita dapat itu berupa penggalangan dana, tapi output yang dikeluarin atau output yang dibelanjain itu berupa barang. Berarti istilahnya orang ngasih duit, Berdonasi, barang baru dikasih ke orang. Dikasih ke orang, tapi terfokus di bidang pendidikan aja. Jadi goods crowdfunding untuk pendidikan di perbatasan sama pedalaman lebih spesifik. Oh gitu. Kan startup ini kan banyak bidang, banyak apa sih, kayak bisa jadi di bisnis di yang fokus kayak misalnya Gojek gitu kan. Yeah. Nah, kenapa Abang lebih milih ke crowdfunding ini? Berangkat dari why sih. Alasan kenapa berkah barang ada. Jadi kenapa memilih revenue stream sebagai crowdfunding atau penggalangan dana yang dijadikan barang, itu ada ceritanya. Jadi waktu dulu tahun 2017 ada viral 3 apa 4 anak SD kalau nggak salah di daerah Bengkayang, desa Sungkung apa kalau nggak salah. Ada 4 anak SD di videoin sama guru SM3T. Jadi SM3T itu program pemerintah yang mendatangkan guru dari Jawa ke pelosok. Namanya Mas Anggit. Jadi Mas Anggit videoin 4 anak SD itu bilang, Pak Jokowi minta tas dong dengan seragam yang lusuh, nggak pakai sendal atau bahkan sepatu, tas kresek, terus koyak-koyak gitu bajunya. Di Kalimantan Barat masih ada iya, ya? masih banyak kok. Ternyata masih banyak. Saya juga dulu berpikiran ini benar nggak gitu. Sehingga akhirnya yang buat saya miris adalah itu diviralin sama bukan pemuda Kalbar gitu. Kita semua yang merasa pemuda Kalbar harusnya merasa tertampar kan. Maksudnya kok yang peduli Marah orang luar, bukan pemuda orang luar, bukan pemuda asli Kalbar sendiri gitu. Jadi semenjak itu saya coba kontak terus Mas Anggitnya lewat DM, pengen nanya itu gimana cerita sebenarnya, karena saya dulu juga pernah ke perbatasan di daerah Bengkayang juga, tapi tidak menemukan yang seperti itu gitu. Maka saya pengen klarifikasi, bener nggak? Akhirnya atur waktu, ngobrol, terus saya sampein ide berkahbarang.id ini, dan akhirnya oke. Jadi dari situ sih, dari Mas Anggit inilah, Mas Anggit Purwoto namanya, @anggitpurwoto kalau teman-teman mau lihat Instagramnya. Udah jadi selebgram sih beliau tuh, karena followersnya banyak kan, inspirator juga bisa dibilang, karena di setiap postingannya selalu ngaitin tentang pendidikan, karena beliau masih guru juga sampai sekarang. Kayak gitu sih. Menarik sih ya. Jadi selama dari 2017 sampai sekarang, program-program apa aja sih yang udah dilakukan berkah barang ini? Crowdfundingin atau ngegalang dana di sekolah-sekolah perbatasan dan pedalaman sebenarnya. Tapi nggak cuma di Kalbar, alhamdulillah ada yang dari Jawa Timur, ada yang Sulawesi, Sumatera, bahkan yang terakhir tuh di Miri kita ngebantu. Miri itu di Malaysia. Oh. Sekolah untuk khusus anak-anak Indonesia, pekerja di sana ada pekerja ini kan, TKI berarti, anak-anak TKI yang sekolah di sekolah khusus di Miri itu. Nah, mereka kekurangan, kita coba buatin dana, kita buatin campaign, penggalangan dana maksudnya, buatin campaign, udah deh alhamdulillah udah terfasilitasi. Ternyata ada juga ya anak-anak Indonesia yang
belajar di sana ya. Banyak ternyata. Itulah masih banyak sebenarnya Yang belum kesentuh. ya. Saya juga kaget sih, ternyata di Kalimantan Barat ini masih ada yang belum mampu kayak sampai nggak bisa beli tas gitu loh. Iya. Saya kira tuh cuma di luar-luar gitu. Jadi Masih banyak. selama ini nih tantangan terbesar apa sih yang pernah dialami sama abang dalam membangun Berkah Barang ini? Terutama kalau masalah ini ya, distribusi barangnya sih. Karena kan berkahbarang.id dari namanya aja udah, dari tagline-nya ya, goods for goodness, barang untuk kebaikan. Jadi pendistribusian barang itu cukup challenging buat kita. Yang kita beli ini Pontianak, barang kan langsung kita kirim tuh ke sekolah yang membutuhkan. Nah itu medannya, jauhnya, karena itu bukan kita sih yang nyalurin, maksudnya bukan kita yang membawa ke sana. Kita Berarti ada kerjasama lagi kan? Nah, iya, kerjasama. Kita cuman sebagai penggalang dana, cuman sebagai bisa dibilang social agency yang ngebuatin campaign, yang ngecariin dananya, tapi untuk penyalurannya orang lain, yaitu si mitra penyalur donasi yang kita sebut sebagai campaigner lah kalau misalkan teman-teman tahu di platform crowdfunding lain. Jadi campaignernya karena orang sana kan pasti, orang lokal yang paham medan, yang paham mau minta bantuan siapa nih untuk nganterin barang lewatin sungai, lewatin jalan-jalan lumpur kan. Lewat sungai bang? Iya, ada. Memang seberat itu ya? Makanya kita nggak mampu, Berkah Barang nggak bisa sampai turun ke lapangan titik, itu nggak bisa. Jadi kita emang ambil porsi untuk ngebuat campaign, ngekumpulin dana aja. Itu Gitu. campaigner tuh kayak sama seperti relawan gitu kan? Tapi bukan bagian dari Berkah Barang. Relawan tim yang menyalurin dana itu memang campaigner dan teman-temannya gitu. Kalau untuk relawan di Berkah Barang kita ada, tapi media sosial, relawan medsos yang Itu gimana relawan medsos tuh maksudnya gimana? jadi itu termasuk yang unik juga sih di Berkah Barang, karena di setiap mulai project crowdfunding kita mulai selalu rekrut yang namanya relawan media sosial. Sekarang alhamdulillah udah ratusan dari seluruh Indonesia ada. Jadi mereka hanya tinggal nge-share poster-poster, flyer-flyer yang udah kita buat di media sosial masing-masing, di grup WhatsApp masing-masing, di grup Telegram masing-masing gitu. Jadi kita siapin toolsnya. Ada cara nggak sih gimana buat bergabung menjadi relawan media sosial? Kan ada yang nonton, ada yang tertarik mau join. Caranya gimana? Gampang, cukup stay tune aja di Instagram kita. Ntar bakal di announce kalau misalkan ada pembukaan. Biasanya kalau mau ada project, kita sebutnya hashtag Project Berkah. Kalau ada mau running, nanti biasanya selalu ada pembukaan buat relawan media sosial. Jadi pantengin terus sih di Instagram @berkahbarang.id. Ini kan sekarang lagi pandemi nih bang. Berdampak nggak sih sama Berkah Barang? Enggak sih sebenarnya, karena memang online kan. Jadi nggak begitu berdampak. Cuman karena memang pas banget kebetulan Berkah Barang saat ini lagi develop website, situs, lagi di-upgrade situsnya. Jadi 3 bulan pas banget corona di Indonesia kan April ya kalau nggak salah. Nah pas dari situ Maret ya udah mulai ya. Nah sampai sekarang tuh kita masih develop website. Jadi belum ada project yang di running sebenarnya. Isi website itu tuh kayak gimana bang? Isinya kayak situs crowdfunding biasa. Ada info sekolah yang membutuhkan, terus kebutuhan barangnya apa-apa aja, sama laman atau page donasi, kayak gitu sih biasa. Gitu. Terus selama 3 tahun, udah 3 tahun berarti berjalan kan? Selama 3 tahun berjalan, itu tuh gimana cara Berkah Barang tuh memaintain teman-teman relawan buat tetap menjadi relawannya gitu loh? Oke. Gimana caranya? Kita cuman 1 bulan masa tugas relawan media sosial ini. Intinya bukan nggak selamanya gitu enggak. Itu yang enak sih sebenarnya, karena ngindarin rasa jenuh ya sebenarnya. Karena relawan pasti ada titik jenuh ketika diajak untuk selamanya pasti, dan kita juga nggak bisa pungkirin teman-teman pasti ada fokus lain. Iya. Nggak bisa kita tuntut untuk selalu ada jadi relawan, selalu
Di Berkah Barang enggak. Jadi memang masa tugas relawan media sosial itu ketika udah direkrut, masa tugas dimulai itu cuma 1 bulan. Dan itu pun relawan media sosial bukan tergabung dari tim inti. Oh, berarti tim inti itu beda lagi ya? Iya, tim inti itu yang memang running operasional kayak ada IT, ada finance, marketing, nah itu semuanya beda. Dan di tim inti memang sampai sekarang masih lengkap, alhamdulillah. Dari awal 17 sampai sekarang malah nambah. Sedangkan tim relawan nih yang bukan tim inti tapi masa tugasnya 1 bulan kayak gitu. Selalu refresh. Terus kan kalau misalnya membangun startup tuh kan terkadang ada pergantian tim gitu kan. Biasanya tuh ada yang keluar terus ganti-ganti. Nah, cara Abang sebagai CEO buat menyatukan mereka biar mereka tuh tetap di Berkah Barang tuh gimana? Kiat-kiatnya. Kalau menurut saya sih leadership style orang kan beda-beda tuh. Kalau saya lebih ke merangkul bukan menyuruh nunjuk-nunjuk sebenarnya. Jadi kalau misalkan apalagi ini di startup atau bisa dibilang social enterprise SI itu memang agak spesial ininya treatmentnya gitu. Nggak bisa kayak perusahaan konvensional yang ketika jabatannya pimpinan di bawahnya pasti harus mengikuti, harus pimpinan bilang A, bawah juga A, segala macam. Enggak. Jadi memang fleksibel aja sih sebenarnya dan jangan kaku banget. Plus pengertian karena again balik lagi kita nggak tahu prioritas orang-orang itu seperti apa. Ketika dia pengen nggak mau lanjut, ya udah nggak apa-apa. Kita tahu alasannya apa, diajakin one-on-one meeting. Tahu alasannya apa, fokusnya apa, kalau udah nggak sevisi ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksain, ya oprek rekrutmen yang lain, mati 1 tumbuh 1000 kan, karena di jalannya emang tidak semua orang itu jalannya di social enterprise, ada yang memang fokusnya di perbankan, pengen kerja di PNS, pengen berwirausaha dan lain-lain, itu nggak masalah. Biasanya kan ada orang yang apa sih pengen mencoba hal baru kan? Iya. Ya kayak gitu deh. Nggak Terus masalah. Menurut Abang sebagai seorang CEO sebuah startup, skill apa sih yang harus dimiliki dalam membangun sebuah startup? Iya. Mendengar kalau menurut saya sih. Maksudnya mendengar? Bisa mendengar dulu sebelum berargumen atau mendengar dulu sebelum memberikan saran ke orang-orang. Ketika kita ngelihat isu yang sekarang lagi beredar di luar sana, kan kadang kalau buat startup itu kan berangkat dari problem kan, berangkat dari why. Nah, ketika tahu masalahnya apa dari orang, itu kita harus benar-benar dengerin dulu, analisis dulu mendalam sehingga masalah yang kita selesaikan itu benar-benar masalah. Jangan sampai startup yang dibangun itu bukan malah menyelesaikan masalah, malah menambah. Atau bahkan tidak menyelesaikan apapun gitu. Tahu masalahnya benar masalahnya, why-nya udah benar, tapi how-nya yang mungkin salah, what-nya yang mungkin salah, jadi tidak menyelesaikan masalah apapun. Jadi kalau menurut saya sih mendengar dari orang, dari semua lini, dari semua lapisan masyarakat gitu. Kalau misalkan mau ngedevelop atau ngebuat startup sehingga yang kita buat solusinya itu benar-benar straight to the point gitu. Itu penting juga sih. Tapi menurut Abang tuh harus berlatar belakang IT nggak sih? Karena startup kan kesana kan kayak modern, terus teknologi, emang harus berlatar belakang IT nggak? Oke. Kalau menurut saya enggak dan iya. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi, saya kan basicnya yang pendidikan. Berkah.id adalah startup yang emang fokusnya di pendidikan gitu. Jadi linear. Tapi saya bukan orang IT gitu. Artinya kalau memang ingin punya sebuah startup harus ada tim yang emang fokusnya di IT gitu, yang emang bagus banget di IT, diajakin atau yang lagi pengen belajar juga diajakin nggak masalah. Tapi ada juga kok yang beberapa CEO startup yang memang seorang IT. Cuma ada beberapa personality programmer yang nggak bisa tampil di depan umum kan kadang. Jadi ada juga programmer yang memang nggak bisa tampil di depan umum atau presentasi di depan investor.
berarti dia di belakang aja nih gitu, conduct website dan lain-lain, program dan lain-lain. Ada juga. Salah satunya kalau misalkan ada programmer yang di depan tuh kayak si Hafiz kan, Bang Hafiz dari Angkuts kan, dia IT tuh, tapi jadi CEO langsung handle kepalanya gitu kan. Nah dia seorang IT tapi bisa juga public speaking, bisa juga mengarahkan, bisa juga delegasi. Ya udah nggak masalah. Bisa back end, bisa front end. Keren Ya. sih. Terus faktor penting Bang supaya startup ini bisa bertahan. Faktor penting, ya. Iya, yang paling penting. Adaptif banget sih, kayaknya adaptif. Terutama di masa pandemi. Ini nggak pernah terprediksi sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di info-info di media sosial, di bisnis, banyak banget startup yang tumbang. Gara-gara pandemi ya. Nggak cuma startup, bahkan bisnis-bisnis yang gede. Apalagi startup kan, yang gede aja tumbang gitu. Kemarin tuh yang udah tumbang tuh dia fokus ke wisata, dia kan startup wisata kan. Tapi lupa apa namanya tuh. Itu gak kasihan sih sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya bisa, kan di istilah startup tuh ada namanya pivot. P-I-V-O-T. Itu sebenarnya bisa dipelajari teman-teman, di Google banyak, di YouTube banyak. Itu perubahan model bisnis ketika ada contohnya masa pandemi kayak gini, udah silakan pivot aja. Kayak contohnya ini Thai Airline gitu lah, dari Thailand kalau nggak salah. Terus apa lagi gitu? Jualan tahu. Iya, di nggak jalan, ada hubungannya banget kan? Iya, Nggak ada di pinggir jalan kalau nggak salah. Jualnya pramugari. Nah, nggak tahu tuh teknisnya gimana. Tapi yang jelas itu yang dilakuin beberapa perusahaan-perusahaan gede Itu karena juga ngadepin pandemi. Kayak Pizza Hut yang sekarang Nah, tepi jalan kan. ya, terus Transmart Kuburaya juga kan? Transmart Kuburaya udah mulai turun ke parkiran ngejual, bawain barangnya di luar. Nah itu, Bisa beradaptasi dengan beradaptasi, iya. Biarpun harus mengganti model bisnis, tadi yang namanya pivot juga nggak masalah kalau menurut saya sih. yang penting berjalan sih. Nah itu dia. Kan soalnya banyak yang harus dikasih makan Nah, istilahnya, jadi harus bisa memutar otak, memutar kembali bisnis dia bisa Ya. berjalan. Nah, sekarang kan Berkah Barang udah berjalan 3 tahun. Yang memotivasi abang buat supaya Berkah Barang ini tetap berjalan apa sih? Again, karena ini social enterprise, berarti yang selalu menjadi remindernya kita semua di Berkah Barang itu adalah social cause-nya. Alasan sosial yang kita temuin banyak banget di lapangan. Karena salah satu tim kita juga kan ada orang lapangan kan. Bukan orang yang turun ke lapangan, tapi yang memang ada orang ekspedisi gitu yang suka ikutin. Kalau anak Untan tahu ENJ lah. Ekspedisi, apa ya, NJ, Nusantara, Jaya, nggak tahu, lupa. Pokoknya yang kebanyakan tuh memang anak-anak ekspedisi yang emang turun langsung ke pulau, yang emang in touch dengan masyarakat pedalaman perbatasan dan daerah 3T. Dan dari situ ditemukan kalau sebenarnya masih banyak yang membutuhkan sekolah-sekolah yang bahkan kursinya aja rapuh, mejanya rapuh. Berarti belum tersentuh pemerintah gitu. Iya, mungkin tersentuh karena itu kan memang dibangun sama pemerintah, tapi perawatannya itu sama kesejahteraan guru. Nah, udah bukan rahasia umum lah kalau gaji guru honorer, apalagi guru honorer ya. Kalau PNS di sana atau guru di sana jadi gaji dari dana BOS yang nggak cukup banget buat makan, apalagi guru honorer yang kadang bayarnya dirapel 3 bulan sekali gitu. Yang usahanya nggak sebanding sama bayarannya. Itu dia. Banyak banget kasus di sana tuh. Kasus yang dalam tanda kutip yang masih masih butuh kepedulian teman-teman. Berkah People, sebutannya Berkah People buat Tapi kalau dibantu. yang memberikan dana kan? Iya, donatur. Donatur. Oh, ada namanya. Keren. Terus nih Bang, sekarang kalau boleh tahu ini target ke depan Berkah Barangnya apa sih? Apalagi lagi pandemi kan sekarang kan? Ya. Targetnya apa? Targetnya kita pengen jadi seutuhnya situs penggalangan barang
Karena dari kemarin itu yang kita running adalah landing page biasa aja gitu. Bukan situs yang selayaknya situs penggalangan. Nah, kan kalau situs penggalangan yang proper itu kan ya bisa langsung ada payment gateway-nya, ya kan? Ada terautomasi lah semuanya. Saat ini yang kita lakuin di landing page kita tuh hanya landing page, terus ketika orang donasi bisa input, tapi di follow up-nya melalui email. Otomasinya melalui email ke WhatsApp gitu-gitulah, belum terautomasi dengan baik. Tapi kedepannya akan menjadi seperti itu selayaknya yang proper. Oke, semoga dilancarkan. Amin. Mohon doanya kawan-kawan. Terakhir Bang, pesan buat teman-teman yang ingin memulai startup. Karena kan pasti banyak pertimbangan buat bangun startup kan. Jadi pesannya ini buat mereka apa? Pesannya yang pertama, cari masalah yang benar-benar masalah. Kedua, tentuin cari solusinya yang benar-benar solusi. Yang ketiga baru tim. Setelah ketemu tim baru validasi idenya, solusinya. Jadi barengan sama tim. Ya ada 4 sih kalau misalnya ya. Cari masalah, cari solusi, bentuk tim, validasi solusi. Karena validasi solusi ini penting banget sehingga nggak cuman opini pribadi. Kadang kan gitu tuh ada egosentris tersendiri ketika kita pengen buat sesuatu tapi solusinya cuma dari kacamata kita. Sedangkan kalau udah ada tim, jadi bisa dapat masukan-masukan lagi. Iya. Jadi idenya bisa lebih, misalnya lebih sempurna kali ya, ide sama solusinya. Iya. Nih Bang, tadi kan kita udah nyinggung masalah giveaway di awal kan. Oke. Jadi giveaway ini senilai 10.000 untuk 10 orang yang beruntung. Di mana mereka nanti harus jawab 3 pertanyaan. Pertanyaan ini dari Abang. Oke. Yang pertama, tahun berapa berkahbarang.id dibuat? Yang kedua adalah kenapa berkahbarang.id itu saya dan teman-teman buat. Terus yang terakhir, siapa yang menginspirasi Berkah Barang ada? Tadi udah disebutin, udah di discuss tadi. Kalau tidak tahu berarti tidak nonton. Nah, adapun syarat-syarat buat ikut giveaway ini. Jadi giveaway ini boleh diikuti oleh siapa saja. Terus wajib like video ini dan subscribe channel Informatika Untan. Lalu jawaban ditulis di kolom komentar video dan harus benar semua. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Lalu peserta boleh mengisikan jawaban berulang-ulang. Biar nanti lebih banyak chance-nya menang. Oke. Terus satu akun hanya bisa menang 1 kali dalam seri podcast ngos-ngosan ini. Jadi kalau udah menang di seri yang sebelumnya, di episode yang sebelumnya, berarti nggak bisa menang lagi. Lalu yang terakhir, pemenang akan diumumkan di Instagram @hmif_ftUntan dan Facebook Informatika Untan 7 hari setelah podcast ini di-upload di channel ini. Jadi memang harus follow si IG HMIF. Kalau Anda nanti ketinggalan, lupa nanti ada giveaway. Dah, kayaknya sekian dulu lah Bang podcast. Oke, thank you. Oh iya, baju lupa. Aduh maaf. Ini Bang. Apa tuh? Sebagai kenang-kenangan kembali ya dari podcast ngos-ngosan nih. Tunjukin kamera. Ngos-ngosan. Nih. Ya Bang. Thank you. Dan kenang-kenangan cendera mata. Jadi kayaknya sekian dulu Bang podcast kita. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Namanya juga manusia. Tempatnya salah. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan kata. Jadi sekian podcast kita kali ini dan sampai jumpa di ngos-ngosan selanjutnya.